Halo, perkenalkan nama saya Enyoman Wahsirodarsa. Saya dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 10. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan apa itu perbedaan dari gen, DNA, dan kromosom. Menurut saya, untuk mencari perbedaannya itu kita harus mencari pengertian terlebih dahulu. Jadi, dalam PowerPoint saya mencantumkan pengertian dari setiap komponen-komponen yang saya cari perbedaannya. Komponen pertama yaitu adalah pengertian dari gen. Jadi, slide pertama saya yaitu pengertian dari gen. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk ke keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi deoksiribonukleik asid atau DNA dan ribonukleik asid atau RNA. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari gen. Lanjut ke slide 2 ya. Jadi, fungsi gen ada dua. Fungsi gen yang pertama adalah membawa informasi genetik ke setiap individu, dari setiap individu ke keturunannya masing-masing. Jadi, informasi genetiknya tersebut disalurkan ke keturunan masing-masing individu. Contohnya, jika rambut orang tua Anda atau rambut ibu Anda berwarna hitam, justru rambut Anda atau rambut anaknya pasti akan berwarna hitam. Itu contoh dari fungsi gen yang pertama, si penyalur genetik dari individu ke keturunannya. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari gen yang kedua. Fungsi dari gen yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Sekarang saya lanjut ke slide 3. Di slide ketiga ada pengertian dari komponen saya yang kedua, yaitu DNA dan RNA. DNA atau asam ribonukleat adalah materi yang membentuk kromosom-kromosom yang menyimpan informasi genetik dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan RNA atau asam ribonukleat adalah polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida, di mana satu nukleotida ini terdiri dari satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen atau yang disingkat N. Sekarang saya akan lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya saya kalian tahu nggak kalau di DNA dan RNA kalian tuh mengandung basa nitrogen yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi di slide ini saya akan memperlihatkan contoh gambar dari basa nitrogen RNA yang pertama dan basa nitrogen DNA. Jadi kalian bisa melihatnya di sana apakah perbedaan dari basa nitrogen RNA dan basa nitrogen DNA. Lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini saya mencantumkan unsur dan perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama ada gambar unsur DNA dan RNA. Unsur DNA dan RNA adalah yang pertama gula pentosa, yang kedua gugus fosfat, yang ketiga basa nitrogen. Di basa nitrogen ini terdiri dari purin atau adenin dan guanin, dan primidin yang terdiri dari timin dalam DNA atau urasil dalam RNA dan sitosin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara DNA dan RNA. Ini baru perbedaan DNA dan RNA ya. Perbedaan yang pertama adalah dari strukturnya, struktur DNA. Struktur DNA itu double helix, struktur RNA itu tunggal. Setelah itu ada komponen gula. Komponen gula DNA yaitu deoksirribosa, sedangkan RNA ribosa. Yang ketiga ada basa nitrogen. DNA memiliki basa nitrogen purin Ag atau purin adenin dan guanin, sedangkan primidinnya timin dan primidin T dan C. Sedangkan pada RNA purinnya sama
yaitu purin, adenin, dan guanin. Sedangkan pirimidinnya berbeda, yaitu pirimidin T dan U. Setelah itu, perbedaan yang keempat adalah letak. Letak dari DNA yaitu dari inti mitokondria kloroplas ya kalau tidak salah. Setelah itu letak RNA yaitu inti sitoplasma ribosom. Maaf saya membaca. Sitoplasma ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Yang terakhir ada jumlah. Jadi jumlah DNA itu tetap, sedangkan jumlah RNA itu berubah-ubah. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita sudah masuk ke pengertian dari kromosom, yaitu pengertian dari komponen terakhir kita, yaitu kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin. Ketika pembelahan terjadi, kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Yang sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis kromosom. Kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin ya. Ingat, autosom merupakan kromosom yang berperan untuk menentukan bentuk fisik kita selain kelamin. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jadi, autosom menentukan fisik kita kecuali kelamin. Gonosom yang menentukan kelamin saja. Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kromosom. Jadi, bentuk kromosom yang pertama adalah submetasentrik. Submetasentrik ini adalah kromosom yang memiliki dua lengan yang hampir sama panjangnya, dengan sentromer yang terletak hampir di tengah. Bentuknya juga V gitu. Sedangkan akrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang, dengan sentromer yang berada dekat ujung bagian kromosomnya. Setelah itu ada telosentrik yang hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung. Sedangkan metasentrik memiliki dua lengan yang sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah. Dan sekarang saya akan menjelaskan struktur yang ada di kromosom. Jadi, kromosom memiliki kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Bagian kedua namanya sentromer. Jadi sentromer ini adalah pusat kromosom, teman-teman. Pusat kromosom, ingat ya, sentromer itu adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Bagian yang terakhir ini namanya kinektor. Oke. Kinektor sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinektor selama masa pembelahan. Kalian tahu nggak benang spindle itu apa? Sekarang saya akan menjelaskan apa itu benang spindle ya. Benang spindle ini adalah bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Sekian dari presentasi saya. Jadi saya simpulkan perbedaan dari gen, DNA, dan kromosom. Jadi perbedaan dari gen, DNA, dan kromosom adalah gen merupakan substansi pembawa materi genetik. Jadi gen ini si pembawa materi genetik dari induk ke keturunannya. Jadi si pembawa materi genetik itu seperti warna rambut kah,
bentuk bibir mungkin atau bentuk badan itu mungkin itu si pembawa materi genetik dari orang tua ke keturunannya atau dari individu ke keturunannya atau ke anaknya. Itu perbedaan yang pertama dari gen. Sedangkan itu ke DNA, maaf, DNA adalah membentuk kromosom-kromosom yang menyimpan informasi genetik dalam tubuh makhluk hidup, sedangkan RNA adalah polimer yang tersusun dari jumlah nukleotida, di mana satu nukleotida terdiri dari satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Jadi perbedaan antara gen dan si DNA adalah gen itu adalah si pembawa materi genetik dari individu ke keturunannya atau dari orang tua kalian ke kalian, sedangkan DNA adalah si pembentuk kromosom-kromosom yang menyimpan informasi genetik tersebut dalam tubuh makhluk hidup. Sekarang kita lihat dulu kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatit ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Jadi sebelum adanya gen, adanya kromosom terlebih dahulu. Jadi di dalam kromosom ini nanti terdapat DNA. Di DNA tersebut dalam kromosom ini menyimpan DNA. Jadi DNA itu adalah si pembawa genetik ya. Si pembawa genetik, lalu terjadilah gen, atau gen itu adalah genetik dari orang tua ke anak yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi kesimpulan saya, yang pertama terbentuk adalah kromosom. Setelah kromosom baru di dalam kromosom itu terdapat DNA. Setelah DNA baru terjadilah adanya gen. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan apabila ada yang kurang berkenan di hati kalian atau di hati Anda dan juga di hati ibu guru, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.